Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Gaung Marawa, channel yang akan menambah pengetahuan kita tentang seni budaya, tentang musik, khususnya musik Minangkabau. Check it out. Baik teman-teman sekalian, kebetulan pada hari ini saya nggak nampilin wajah, tapi tampilin screen. Saya pada hari ini akan memberikan sedikit materi tentang musik, keluarga musik tiup Minangkabau atau jenis-jenis alat tiup. Jadi di Minangkabau itu kita punya banyak sekali alat-alat keluarga alat musik. Mulai dari alat musik perkusi melodi, perkusi ritmis, hingga kepada perkusi, hingga kepada uh, alat keluarga alat tiup atau aeropon, keluarga alat-alat petik dan sebagainya. Nah, pada video ini khusus saya akan bahas tentang alat tiup. Oh iya, sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan kawan-kawan untuk klik subscribe dan like video ini jika Anda pikir video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya udah buatkan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan dengan video singkat ini saya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Oke, ini adalah PowerPoint-nya. Maaf, PowerPoint-nya agak terkejar. Nah, kita akan memahami jenis alat musik tiup yang ada di Minangkabau. Sebelumnya udah tahu dong apa itu Minangkabau. Nah, Minangkabau itu adalah salah satu etnis, salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang sebenarnya berpusat di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun ada beberapa daerah yang bukan etnis Minang, tapi masyarakat Minang itu kenal dengan Sumatera Barat. Baik, ini adalah klasifikasi alat tiup di Minangkabau. Jadi, alat tiup atau sejenis alat tiup itu adalah klasifikasi alat yang disebut dengan aeropon. Jadi bisa nanti kawan-kawan cari referensi. Sebenarnya pengelompokan dari alat-alat tiup di Minang itu sangat banyak. Pengelompokan dari alat-alat tiup itu banyak jenisnya, terutama dari teknik memainkan. Aeropon ini adalah salah satu jenis alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Mungkin dari kata dasarnya adalah air, artinya udara, aeropon. Dan ada juga alat-alat musik, misalkan membranopon. Membranopon adalah sumber bunyinya adalah dari membran, biasanya cenderung kepada alat-alat musik perkusi kulit. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu, saya cukup bahas tentang alat tiup saja. Nanti jika ada kesempatan saya akan bahas yang lainnya. Oke, jadi alat tiup di Minang itu sebenarnya ada banyak, tapi ini adalah yang paling umum yang ada di Minang. Saya sudah buatkan, ada saluang, bansi, sarunai, pupui, sampelong. Nah, pertama itu saluang. Saluang itu punya banyak keluarga juga atau turunan di sini. Yang kita tahu kan saluang itu hanya ada saluang yang lubang 4 itu atau saluang derek. Nah, sebenarnya di Minang itu kita punya 4 jenis saluang. Jadi dari keluarga saluang saja kita punya saluang dare. Kemudian setelah saluang dare ada turunannya saluang sirompa. Kemudian ada lagi saluang sungai pagu atau saluang panjang. Dan terakhir adalah saluang pawah. Nah, jenis-jenis saluang ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, selanjutnya adalah alat musik bansi. Saya pikir orang-orang pasti tahu ya apa itu bansi. Dia punya 7 lubang. Dan ini adalah alat musik yang sangat umum yang ada di Minang. Banyak digunakan untuk tari dan solois. Nah, nanti juga kita akan bahas. Kemudian ada lagi keluarga sarunai. Nah, sarunai itu juga terbagi, ada lagi turunannya, ada sarunai tanduk dan ada sarunai biasa. Gitu. Kemudian ada pupui. Nah, pupui ini cenderung ada yang menyebutnya dengan pupui gadang, atau yang menyebut dengan
pupui batang padi, tapi itu adalah keluarga pupui. Terakhir itu sampelong. Nah, next kita akan lanjut pembahasan secara rinci satu persatu. Nah, kita akan bahas dulu itu keluarga saluang. Nah, keluarga saluang. Nah, saluang itu seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, saluang di Minangkabau itu ada beberapa macam jenisnya. Ada tadi saluang dare. Nah, saluang dare. Jadi saluang dare ini sebenarnya adalah salah satu jenis saluang yang paling umum di Minang, yaitu di mana sebenarnya penyebutan dari dare ini adalah kepada letak geografis perkembangan alat musik itu sendiri. Dare itu dalam bahasa Minang adalah daerah asal atau daerah daerah sekitar pegunungan. Jadi jika mengenal Minangkabau, kita pasti kenal dengan apa yang disebut dengan daerah dare dan ada daerah rantau. Nah, cenderung daerah dare itu adalah penyebutan untuk daerah-daerah yang ada di sekitar pedalaman Minang, itu sekitaran Gunung Merapi. Dan daerah intinya ada disebut dengan Luhak dan Tigo, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Jadi, saluang dare ini bentuknya seperti saluang pada umumnya, mempunyai 4 lubang dan berkembang di daerah dare. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang saluang dare, saya pernah bikin video rinci dari spesifikasi alat hingga cara bermain. Silahkan diklik aja kartu di atas. Nah, ini adalah saluang dare. Ini gambarnya. Dia punya 4 lubang dan diameter panjangnya cenderung biasanya paling tergantung nada sih. Kalau untuk ukuran nada dasar C biasanya panjangnya itu sekitaran 50 sampai 60 cm. Kira seperti itu. Biasanya nada dasar yang lebih tinggi cenderung berukuran lebih pendek dan diameter lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, biasanya saluang ini dimainkan untuk prosesi ritual dan hiburan. Nah, jadi dalam saluang dare itu mereka bermain, kalau dalam istilah Minangnya disebut dengan bagurau. Bagurau itu gimana ya, seperti beradu pantun gitu. Jadi seseorang akan merequest suatu lagu dan dia minta seseorang itu minta pesan khusus untuk dinyanyikan oleh si pedendang atau yang si penyanyi dengan gaya-gaya pantun. Nah, itu banyak sekali videonya, silahkan cari aja di YouTube, itu sangat banyak. Nah, acara seperti ini biasanya banyak dimainkan di prosesi pernikahan, upacara adat, dan sebagainya. Nah, next. Ini sudah saya bahas tadi dari ciri fisiknya. Saluang dare itu punya 4 lubang nada dengan panjang sekitar 60 cm, diameter lingkarannya sekitar 3 cm. Oke, next. Ini yang paling apa ya? Sebenarnya tidak terlalu familiar, tapi ini salah satu keluarga saluang juga adalah saluang sirompa. Saluang sirompa adalah salah satu jenis saluang yang berkembang di daerah Taeh. Taeh itu di Kabupaten 50 Kota sekarang. Adapun saluang sirompa ini diambil dari kata marompa, artinya saluang ini adalah sebenarnya pada dasarnya digunakan untuk sebuah ritual magis, atau dalam bahasa asal katanya adalah marompa. Marompa itu seperti seorang perompak yang mencuri kalau dalam istilah bajak laut. Tapi yang dimaksud di sini marompa adalah mengguna-gunai seseorang gitu.
Jadi Saluang Serompa ini memang identik dengan ritual-ritual magis gitu dan kepercayaan-kepercayaan lama. Nah, Saluang Serompa merupakan saluang yang berasal dari daerah Dare, tepatnya di Payakumbuh. Seperti yang saya sebut tadi, Kabupaten 50 kota itu, ibu kotanya adalah kota Payakumbuh. Saluang ini digunakan untuk prosesi ritual, ya. Nah, saluang ini memiliki 4 buah lubang nada. Ingat, 4 buah lubang nada. Bukan, ini salah ketik gini. Saluang ini, saya akan revisi. Saluang ini sebenarnya memiliki 5 buah lubang nada dan bentuk fisik saluang ini lebih ramping dan panjang ketimbang saluang dare. Jadi kalau saluang dare itu punya 4 buah lubang yang semuanya terletak di bagian depan. Nah, pada saluang Serompa itu dia punya 4 lubang di depan dan 1 di bagian belakang, di bagian cempol gitu. Nah, ukuran saluang ini kira-kira panjangnya 70-80 cm dan diameternya lebih kecil daripada saluang dare, kira-kira 2 cm nih. Untuk saluang Serompa ini, saya pernah bikin video ulasannya juga di channel saya. Yang pengen tahu, silakan klik kartu di atas. Saya sudah bikin beserta audionya jika ingin dengar. Dan memang nada-nada yang dihasilkan itu terkesan magis seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Oke, ini saluang Sungai Pagu dan Saluang Pauh. Nah, masih keluarga saluang. Jadi ada 2 buah saluang yang langsung kita bahas di sini, yaitu Saluang Sungai Pagu dan Saluang Pauh. Pertama, Saluang Sungai Pagu dulu. Sungai Pagu itu adalah nama berasal dari daerah Sungai Pagu. Jadi Sungai Pagu itu diambil dari nama daerah yang terletak di Solo. Kalau sekarang karena udah pemekaran, dia masuk pada di daerah Kabupaten Solo Selatan. Nah, Saluang Sungai Pagu itu biasanya juga digunakan untuk prosesi ritual, tapi lebih banyak digunakan dalam pertunjukan hiburan seperti itu. Sungai Pagu itu memiliki panjang kira-kira 60-70 cm dengan diameter 2-3 cm, memiliki lubang nada sekitar 3 buah. Bedanya dengan saluang dare dan saluang Serompa, kalau saluang dare punya 4 buah lubang dengan 5 buah nada, sedangkan kalau saluang Serompa punya 5 buah lubang dengan 6 buah nada, bahkan lebih. Nah, pada saluang Sungai Pagu dia hanya punya 3 lubang. Jadi, nada yang dihasilkan biasanya sampai kalau dalam normalnya tanpa oktav, dia punya 4 buah nada dengan 3 buah lubang. Nah, bentuk pertunjukannya pun sama, seperti saluang dare, cenderung untuk hiburan, mengiringi sebuah lagu atau dalam bahasa Minang disebut dendang, dan banyak bermain pantun di situ. Itu. Nah, Saluang Pauh itu berasal dari daerah Pauh. Jadi penamaannya diambil dari nama daerah juga, yaitu daerah Pauh ini terletak di kota Padang sekarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Dan saluang ini mungkin bentuknya agak berbeda dengan saluang pada umumnya, karena saluang ini lebih mirip dengan bansi, tapi perbedaannya terletak pada lubang nada. Saya juga pernah bahas tentang Saluang Pauh, juga di video saya tentang jenis alat musik tiup kalau nggak salah. Silakan, ini juga saya cantumkan kartunya, silakan diklik. Juga di deskripsi bisa diklik langsung. Nah, Saluang Pauh biasanya juga digunakan untuk prosesi hiburan dan ritual, tapi lebih banyak juga kepada hiburan. Nah, bentuk penyajiannya agak berbeda dengan saluang dare, dengan saluang lain, karena Saluang Pauh biasanya dia memainkan kaba.
Artinya di sini kaba itu adalah sejenis cerita cerita rakyat yang dimainkan oleh masyarakat Minangkabau. Jadi dalam pertunjukan Salong Pauah tidak masyarakat biasanya tidak akan saling berbalas pantun, tapi dia hanya mendengarkan atau lebih simpelnya seperti mendongengkan sebuah uh, cerita yang dimainkan, dan penonton akan menikmati tiap-tiap alur cerita yang disajikan melalui nyanyian-nyanyian atau dendang-dendang dengan melodi-melodi yang berbeda. Nah, dalam Salong Pauh itu biasanya ada 5 lagu uh, dalam pertunjukannya, dan itu selalu dimainkan dengan cara berurutan. Nah, kalau dari segi bentuk, Salong Pauh itu panjangnya sedikit agak pendek, biasanya 40-50, diameternya 2-3 cm, dan cara meniupnya sangat mirip dengan bansi. Jadi dia tidak seperti salong lain, dia tidak los, tapi seperti bansi. Hanya perbedaannya, kalau bansi punya sebuah lubang di belakang, kalau Salong Pauh dia hanya punya lubang di depan. Jadi jumlah lubangnya itu hanya 6 buah lubang gitu. Dengan jangkauan nadanya, kalau nada natural tentu sampai 7, tapi kita masih bisa kepada nada-nada oktav, bahkan nada lompatan lain. Ya, kita lanjut. Nah, ini baru saya masuk kepada bansi. Ini sangat umum. Jadi saya pikir semua orang tahu bansi. Oh ya, Salong Pauh tadi sangat mirip dengan seperti ini. Pada bagian akhir video ini saya akan coba tampilkan foto-foto dari alat-alat tiup yang sudah saya bacakan tadi. Oke, kita lanjut aja dulu. Bansi. Bansi sangat umum, merupakan alat musik yang berkembang hampir di daerah di Minangkabau, baik itu daerah Dare, tapi hampir seluruh daerah Minang menggunakan bansi. Nah, bansi itu biasanya digunakan untuk mengiringi tari atau musik-musik lain di Minang. Jadi pada dasarnya dia tidak memiliki dendang khusus. Dia hanya punya melodi yang biasa disebut dengan melodi palayaran. Tapi dia alat musik yang sangat fleksibel karena dia punya nada yang diatonis, jadi dia bisa sangat mungkin dan sangat banyak digabung dengan dimainkan secara ensemble besar musik, seperti digabung dengan band atau organ atau keyboard dan sebagainya gitu. Nah, grafik itu tidak ada. Lanjut. Nah, ini masuk pada keluarga sarunai. Sarunai ini juga alat musik yang umum di Minang. Jadi bentuknya seperti di gambar ini, dia punya 4 buah lubang nada. Cara meniupnya adalah dengan seperti meniup meniup bukan saksofon atau alat apa, tapi dia punya lidah, seperti punya lidah. Saya juga lupa istilahnya, tapi kira-kira seperti ini. Dan pada ujungnya biasanya untuk mempertebal resonansi suara, dia diberikan semacam kayak trompet, tapi ini dari tanduk kerbau atau tanduk sapi yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, sarunai merupakan alat musik yang paling nyaring bunyinya. Nah, jadi bunyi sarunai itu memang agak keras daripada alat-alat musik lain gitu. Ia juga berkembang hampir di seluruh daerah di Minang. Panjang sarunai kira-kira 15-20 cm. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi telempong paci dan juga sebagai pengiring tari. Nah, sebelum bahas ini kita masuk dulu. Nah, jadi alat musik sarunai ini punya 4 lubang dengan 5 buah nada. Sekarang nadanya lebih cenderung kepada nada diatonis, seperti do, re, mi, fa, sol. Ya, kira-kira mendekati solmisasi seperti itu. Nah, dia juga
alat musiknya karena nyaring, dia juga sering digabung dengan beberapa alat-alat musik perkusi, baik itu perkusi ritmis seperti gandang tambua, gandang gandang duo, gandang serunai, bahkan dia juga digabung dengan alat musik talempong, apakah itu talempong paci atau talempong kreasi atau talempong melodi gitu. Okay, next. Nah, serunai ini juga terbagi dua, serunai tanduk atau serunai biasa. Perbedaannya sih tidak banyak. Kalau serunai tanduk ini yang seperti ini, yang ada pada gambar. Sedangkan untuk serunai biasa biasanya tidak mempunyai tanduk. Perbedaannya hanya itu. Jika ingin tahu lebih lengkap, juga bisa dilihat di video saya sebelumnya pada video klasifikasi alat tiup Minang. Nah, ini pupui. Ini cukup langka dan pembuatannya pun sangat tradisi di Minang, yaitu pupui. Pupui itu sangat berkembang di Minang karena cara pembuatannya sangat mudah dan juga banyak menjadi permainan bagi anak-anak bila ke sawah. Pupui biasanya untuk mengiringi tari dan juga untuk mengiringi talempong paci. Oke. Nah, pupui itu seperti trompet, jadi lingkaran ini dibikin dengan daun kelapa yang digulung-gulung. Jadi digulung dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sedangkan pada tempat awal meniupnya ini terbuat dari batang padi. Nah, batang padi itu diambil yang paling yang belum terlalu tua tapi juga belum sudah lewat muda, gimana ya, yang menengah. Kemudian ada yang dibikin seperti lidah sarunai, ada yang dipecah. Nah, itu adalah sumber bunyinya. Memang untuk buku ini saya belum pernah bikin videonya karena memang untuk pembuatan ini kita harus nunggu dulu. Kadang situasi sawah di sini sudah apakah sudah panen atau masih gimana gitu. Biasanya padi sudah mulai berbuah, baru mulai berbuah itu batang padi itu sangat bagus untuk pupuk. Nah, ini bonus, ada sampelong. Ini juga alat musik yang sebenarnya sudah umum juga kita kenal di Indonesia. Sampelong dari Minangkabau. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Sampelong dia juga berasal dari Kabupaten 50 Kota atau Payakumbuh sekarang. Sampelong pada dasarnya juga digunakan untuk upacara ritual. Jadi pertunjukan awalnya memang sama dengan Salong Sirompa. Jadi digunakan untuk juga kepentingan medis seperti guna-guna dan sebagainya. Sampelong itu panjangnya kira-kira 28 sampai 35 cm dan diameternya kira-kira 3 sampai 4 cm. Nah, untuk perbedaannya, sampelong ini terdiri dari 2 batang bambu yang disambung. Pertama yaitu badan alat, yaitu dengan mempunyai 4 buah lubang, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian bambu kedua itu gunanya adalah sebagai tempat meniup. Itu seperti di sini ada ruas bambu yang diberi yang ditutup, kemudian melos. Jadi suara itu dihasilkan dari tiupan dari di sini gitu. Jadi ujung sumber bunyi itu masih seperti alat musik bansi atau recorder lah, seperti itu. Nah, uniknya sampelong ini mempunyai nada yang unik. Dia mempunyai nada pentatonik seperti pentatonik China mungkin. Karena terdapat perbedaan jarak nada. Jadi nadanya itu mendekati sol la do re mi atau do re mi sol la.
Jadi dia seperti memang pentatonik Cina. Nah itu pernah saya coba tanya beberapa guru-guru sampelong seperti ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan memang alat musik ini memang dipengaruhi oleh zaman-zaman penjajahan karena banyaknya masuk pedagang Cina, kemudian juga di era Jepang dan sebagainya. Tapi juga hal ini sih masih simpang siur sampai sekarang gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja sekedar pengenalan dari saya tentang alat musik tiup Minang. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa di klik subscribe dan kasih like, juga tinggalkan jejak dengan kasih komen. Baiklah kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama, menambah pengetahuan bersama. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.